Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Pak Rama Delau di dalam belajar matematika yang asyik dan menyenangkan. Oke, pada pagi hari ini Bapak ingin membahas tentang suatu tugas yang kemarin ada beberapa orang siswa yang bertanya kepada saya, Pak, ini bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas kami ini, Pak? Tugasnya kira-kira seperti berikut ini. Sebenarnya sangat sederhana, tapi ada beberapa orang siswa dan mungkin kamu-kamu sekalian dimanapun Anda berada tidak bisa memahaminya dengan baik. Maka daripada itu, silahkan simak 3 soal berikut ini. Pengantar soalnya adalah gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan besar sudut koterminalnya serta posisinya dalam koordinat kartesius untuk setiap sudut di bawah ini. Oke, jadi dia meminta kita untuk menggambarkan sudut dalam koordinat kartesius. Yang pertama, sudutnya adalah 120 derajat. Yang kedua, sudut negatif 260 derajat. Dan yang ketiga, sudut 600 derajat. Oke, adik-adik sekalian, mari kita bahas dan beginilah caranya kira-kira jika kamu ingin mendapatkan jawaban dari ketiga sudut ini. Yang pertama, sudut standarnya adalah 120 derajat. Oke, karena dia tadi meminta kita untuk menggambarnya di dalam koordinat kartesius, maka kita hadirkanlah koordinat kartesiusnya. Oke. Adik-adik mengambil busur derajat nih. Titik tengah di busur derajat letakkanlah di skala 0 pada grafik kartesius yang Anda punya. Kira-kira modelnya seperti ini. Yang dia minta adalah 120 derajat. 120 derajat ini adalah sudut positif. Ingat pembelajaran sebelumnya bahwa sudut positif adalah sudut yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi, dia dari sini ke sana. Dia berlawanan arah dengan jarum jam. Oke. Kita letakkan dulu garis ini. Ini garis yang berwarna orange di 0 derajat. Oke. Maka 120 adalah ini 0. Ya, maka 120-nya adalah garis yang sedang bergoyang tersebut. Itu dia. Maka tariklah garis ini di 120 derajat menuju titik pangkalnya. Maka terbentuklah sudut standar 120 derajat. Ya, maka besar sudut ini adalah 120 derajat dan 120 derajat ini dinamakan sebagai sudut standar. Betul sekali adik-adik. Nah, sudut yang berlawanan arah dengan sudut standar adalah sudut koterminal. Betul. Maka sudut ini dari 0 derajat sampai ke sini berlawanan arah dari yang 120 derajat tadi, itu disebut sebagai sudut koterminalnya. Oke, untuk mendapatkan berapa besar dari sudut koterminal ini, ingat rumus kemarin, ada rumus alfa ditambah beta sama dengan 360 derajat. Artinya, besar sudut yang pertama ditambah sudut yang kedua adalah nilainya 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Maka jika kita ingin mencari beta, maka beta sama dengan 360 derajat dikurang alfa. Kita misalkan saja alfanya adalah 120 derajat, maka beta sama dengan 360 derajat dikurang 120 derajat. Jika semisal ini adalah sudut alfa dan yang koterminalnya adalah sudut beta, maka sudut beta sama dengan 240 derajat, sehingga sudut koterminalnya adalah 240 derajat. Nah, perhatikan arah sudut koterminalnya adik-adik sekalian. Ini dia ke sini. Itu artinya, lihat tanda panahnya, itu artinya dia searah dengan jarum jam. Maka sudut yang searah dengan jarum jam itu bernilai negatif. Sehingga sudut koterminal
dari 120 derajat adalah negatif 240 derajat. Oke, satu lagi tadi adalah tentukan letaknya di koordinat kartesius. Ya, letaknya di koordinat kartesius adalah di kuadran kedua. Ingat, ini adalah sisi awal dan yang ini adalah sisi akhir. Sisi akhirnya berada di kuadran kedua. Kira-kira seperti itu adik-adik untuk soal yang nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Sudut standarnya adalah negatif 260 derajat. Gak usah bingung, kok ada negatif? Iya, negatif ini tidak menunjukkan nilai sebenarnya, tetapi hanya menunjukkan arah dari sudut itu sendiri. Oke, untuk lebih memahaminya silahkan simak gambar ini. Ini kita hadirkan koordinat kartesiusnya. Seperti tadi, ambil busur derajat. Karena kebetulan ini adalah 260 derajat, maka Bapak menggunakan busur derajat yang 360 derajat. Oke, ingat negatif. Negatif itu artinya searah dengan jarum jam. Oke, maka ambillah, ya, ambil garis dari 0 derajat, kemudian searah dengan jarum jam, berarti dia ke sini. Iya, kalau searah jarum jam ke sini. Oke. Maka 0, ini 0 derajat. Ini 10, 20, 30. Perhatikan saja sampai 260 derajat. Ini 260 derajat. Maka tariklah garis di 260 derajat. Ya, seperti itu kira-kira adik-adik. Oke? Bukan ke sini ya adik-adik ya, bukan ke sini. Nanti kalau kamu ke sini itu artinya berlawanan dengan jarum jam. Sudutnya positif, sementara yang diminta soal adalah sudutnya negatif. Maka kamu harus ambil yang 0 ini. Ke sini sampai 260 derajat. Oke, Bapak ingin mengawaskan busur derajatnya. Oke, inilah dia. Terbentuklah dia sebuah sudut. Nah, di mana sudut standarnya? Yaitu yang 260 tadi. Ini dia. Iya. Itu adalah sudut. Besarnya sudutnya adalah 260 derajat, tetapi nilai sudutnya adalah negatif. Maka sudut standarnya adalah negatif 260 derajat. Oke. Nah, kalau begitu berapa sudut koterminalnya? Sudut koterminalnya berarti ini dong, yang berlawanan dari 260 atau yang berlawanan dari negatif 260 derajat. Maka sudut koterminalnya adalah ya ini. Lihat, tanda panahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Berapa nilainya adik-adik sudut koterminalnya? Sama saja seperti yang tadi. Alfa ditambah beta sama dengan 360 derajat. Maka beta sama dengan 360 derajat dikurang alfa. Ingat, kita misalkan saja tadi sudutnya adalah 260 derajat, maka 360 derajat dikurang 260 derajat sama dengan 100 derajat. Nah, ada yang bertanya nih, Pak Rama, kok bisa ya seperti itu? Ini kan negatif, kenapa enggak 360 derajat dikurang kemudian dalam kurung negatif 260 derajat? Tidak adik-adik, karena negatif ini tadi bukan menunjukkan nilai, tetapi hanya menunjukkan arah. Makanya kita tidak menggunakan dia di sini negatif 260 derajat. Oke, semoga adik-adik memahaminya gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan sudut beta atau sudut koterminalnya yaitu 100 derajat. Oke, lihat arahnya berlawanan dengan jarum jam, sehingga sudutnya bernilai positif. Maka di sini adalah 100 derajat. Kira-kira seperti itu adik-adik. Oke? Lihat, sisi awalnya ada di 0 derajat dan sisi akhirnya ada di kuadran kedua. Maka letak garis ini, letak sudut ini berada di kuadran kedua. Kira-kira seperti itu untuk sudut yang negatif 260 derajat. Oke, kita masuk ke soal nomor 3.
sudut standar 600 derajat. Nah, ini lagi yang menarik. Ada nih adik-adik semua, ada beberapa adik-adik yang bertanya sama saya, Pak Rama, Bapak ini nggak salah soal ya Pak? Masa dikasih 600 derajat? Emang ada ya Pak sudut 600 derajat? Oh ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada adik-adik. Kalau satu putaran itu adalah 360 derajat, maka dua putaran adalah 720 derajat. Nah, tapi yang dia minta adalah 600 derajat. Berarti kurang dari dua putaran, tapi lebih dari satu putaran. Kira-kira seperti itu. Maka 600 derajat itu kurangi dulu dengan satu putaran, yaitu 360 derajat. Maka 600 dikurang 360 sama dengan 240 derajat. Maka yang kita cari yang menjadi masalahnya adalah yang 240 derajat. Selain itu perhatikan sudutnya adalah positif. Berarti otomatis sudut itu berlawanan dari jarum jam. Oke. Ya, di sini silakan perhatikan sekali lagi. Ini adalah koordinat kartesius. Kemudian kita kasih dulu yang 360 derajatnya ini, berarti dia berpindah dari sini sejauh satu kali putaran penuh. Berarti sudut ini adalah 360 derajat. Garis yang pertama ini yang melingkar ini adalah 360 derajat. Kemudian kita sudah tahu tadi sisanya adalah 240 derajat. Maka ambillah busur derajat. Ingat tadi arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam karena sudutnya bernilai positif. Maka lihat 0, ini ambil skala yang di dalam, bukan yang di luar. Kalau yang di luar tadi itu adalah searah jarum jam, sementara skala yang di dalam adalah berlawanan dengan jarum jam. Sejauh 240, perhatikan dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya ke 240 derajat. Berarti kira-kira di sini adik-adik. Ya. Oke, letakkan dulu garisnya di sini. Garis awalnya, sisi awalnya. Maka sisi akhirnya letakkan di 200, ini dia, 240 derajat. Oke. Bapak awaskan busur derajatnya. Ya. Maka otomatis setelah tadi dia sampai ke sini, ya, maka dia kembali berputar sejauh 240 derajat. Maka 360 derajat ditambah 240 derajat sama dengan 600 derajat. Maka lintasan yang berwarna ungu disebut sudut standar. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau kita bisa definisikan nih ya, secara sederhana, 600 derajat itu sama dengan 240 derajat. Kira-kira seperti itu adik-adik. Jadi, ini adalah sudut standarnya yang berwarna ungu. Oke. Sekarang sudut koterminalnya berapa nih? Oke. Sudut koterminalnya otomatis ini, sudut yang terbentuk dari sini ke sini. Berarti searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, maka sudut itu nanti akan bernilai negatif, betul. Maka kita cari berapa besar sudut koterminalnya, ya. Sama seperti tadi, alfa tambah beta sama dengan 360 derajat. Maka kita ambil yang 240-nya tadi, sehingga sisanya adalah 360 derajat dikurang 240 derajat sama dengan 120 derajat. Berarti nilai sudut koterminalnya adalah 120 derajat, tetapi karena dia searah jarum jam, maka sudut itu bernilai negatif, yaitu negatif 120 derajat. Nah, di manakah sisi akhirnya dari sudut itu berada? Lihat, ini sisi akhirnya, sisi awalnya di sini di 0 derajat dan sisi akhirnya berada di kuadran ke, iya betul sekali, berada di kuadran ketiga. Jadi kira-kira seperti itu adik-adik jawaban dari Pak Rama tentang 3 buah soal atau tugas yang diberikan oleh guru kalian kepada kalian mengenai sudut. Semoga
penjelasan Bapak gini bisa membuat kalian paham. Namun jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, jangan pernah ragu, silakan bertanya dan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Ya, sekian dan terima kasih. Shalom, Ya'ahowu.